Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakalan unboxing dan sedikit review, yaitu iPhone 15 yang kita beli di Tokopedia, yang total harganya dapat di 7.900.000, di bawah 8 juta. Ya, nah ini kira-kira oke nggak nih? Untuk belakangnya seperti ini. Nah ini nggak tahu nih stikernya beneran atau enggak. Terus ini tuh ditutupin ya, iPhone 15 ditutupin 128 GB. Ini IMEI-nya nice ya, di warna hijau. Warna hijau nih, kotaknya asli pun enggak, aku pun enggak tahu. Oke, kita langsung aja buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti ini. Nice. Ini pun dia ngeletaknya pun ngasal aja coy, udah kebalik. Ngasal aja ya. Nice. Untuk lecet-lecetnya sih nggak ada lecet, aman ini. Oke, kita letak aja dulu. Dapat seperti ini. Colokan SIM ejectornya nggak ada. Mengjangkrik yang jual nih ya. Untuk chargernya seperti ini. Ini nggak tahu sih ini ori atau enggak ya. Ini kayaknya OM ya. Jangan berharap ori lah ya kalau udah harga segini ya. Nah, kita fokus ke handphone ya. Jadi ini dia ya, iPhone 15 ya, yang X Inter. Udah pasti X Inter. Nah, terus katanya SIM-nya aman ya. Mungkin SIM-nya aman yang 3 bulan kali, yang udah ditembak ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, worth it lah ya. Untuk harga di bawah 8 juta. Soalnya kalau kita beli baru harganya 12-13 juta. Kalau dipotong-potong Tokped sih paling-paling 11 juta lah ya. Kita hidupin sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari layarnya sih kayaknya ori ya. Soalnya ini bener-bener OLED, hitamnya pekat ya, ketahuan sih kalau emang layar tuh yang KW nampak banget gitu. Oke, ini handphonenya udah hidup, tapi sebelum kita lanjut ke dalamnya, kita lihat dari sisi-sisinya dulu. Untuk di atasnya kosong, ada hanya satu garis antena. Sebelah kanannya ada tombol power. Untuk bawahnya ada speaker, ini ada 2 speaker, nggak tahu sih dua-duanya berfungsi atau enggak. Terus ada segel ya nih, segel Uchiha ini, segel tokonya, dan ini tuh udah pakai Type C ya. Jadi untuk iPhone 15 sudah pakai Type C. Jangan kalian nanti bilang, oh ini KW nih pakai Type C ya. Ah, enggak. Silent ya. Nah, biasa iPhone silent gitu. Terus ini tombol volume. Nah, terus di sini tuh ada tempat SIM. Jadi tempat SIM-nya kita bisa lihat. Nah, tempat SIM-nya seperti ini. Coba tes, kita pasang SIM-nya. Nice. Oke. Nah, jadi untuk belakangnya seperti ini. Kameranya 2 nih, warna hijau, dan kameranya modelnya kayak iPhone 13 yang zigzag gini ya. Terus ini ada kayaknya ini mic, terus ini ada lampu flash. Ini nggak tahu sini pernah dibongkar atau enggak. Nanti kita cek aja dari pakai barometer ya. Kok pakai barometer dia bisa ngecek sih. Nah, jadi bisa lihat tuh untuk SIM-nya aman tuh, langsung ada tri pemilu damai. Padahal pemilu udah berlalu coy ya. Wah, ini layarnya ori sih. Bezelnya tipis ya. iPhone 15 ya, bezelnya tipis. Kita pertama-tama ke umum dulu. Mengenai iPhone udah pakai iOS 18.2. Terus juga ini tuh yang LLA, nomor serinya ini. Oke, ada video, ada foto, 128 GB. Kunci operatornya SIM dikunci. Perangkat ini mungkin dibatasi untuk operator aslinya, dan untuk membatasi kemampuan tertentu hubungi penyedia. Ini SIM-nya dikunci ya. Aku nggak tahu sih apakah ini AirSIM ya. Biasanya kan ada orang bilang AirSIM, terus ada juga yang bilang AirSIM tanam. Nah, aku kurang ngerti sih itu AirSIM tanam tuh maksudnya apaan. Nah, jadi ini tuh SIM-nya, tulisannya sih kok dari ininya sih dikunci, tapi aku nggak tahu. Nah, ini kan SIM dikunci ya. Aku pakai Tri aman. Nah, kita coba pakai kartu lain. Nah, kita cobain pakai Telkomsel. Apakah langsung kebaca? Ya kalau misal langsung kebaca ya memang ya ditembak gitu. Tapi kok bisa ya ditembak ini SIM kunci operator? Nah, ini tidak ada layanan. Oke, itu langsung ada. Telcel ya. Berarti Telkomsel aman, nggak ada masalah. Nah, kita coba cek yang lain untuk di layarnya, apakah turun bisa hidup? Oke, turun bisa hidup, aman, nggak ada masalah. Face ID ya, Face ID, coba Face ID kita aktifin. Oke, Face ID selesai. Coba Face ID, oke aman langsung ya. Oke, nice, Face ID aman. Dan bisa ngeliat nih ya, ini tuh udah bukan yang poni lagi, yang udah bertompel. Baterai health ya, oke, kita lihat baterai health-nya di 99% ya. Yang jual ngakunya 100%. Ternyata 99%. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Ya berkurangnya 1% doang ya. Itu aku anggap normal lah, ini 99%. Jumlah siklusnya udah 437 kali. Terus apakah udah pernah diganti? Harusnya kok udah pernah diganti, dia di mana ya? Di umum kali ya, di umum di sini kali. Apple Care garansi, atau ya ini kalau garansi pun juga nggak bisa ya. Ini soalnya kan handphonenya handphone luar gitu, LLA ya. Oke, kita coba masukin kartu yang lain nih ya. Tidak ada layanan. Coba kita buat mode penerbangan. Aktifin lagi, mencari. Oke, Tri bisa ada aktif tuh. Ya, coba kita matiin wifi-nya. Apakah bisa
Nah, nggak ada tulisan 4G atau LTE nya. Itu baru muncul tuh. Harus aktifin roaming dulu ya. Oh iya, harus aktifin roaming dulu mungkin ya. Kalau roamingnya dimatiin, tapi tadi roaming nyala juga nggak bisa kok. Nah, ini roaming aktif ya. Nah, coba kita tes internet. Tes speed test. Nah, ini pakai data seluler ya. Nah, bisa nih, aman nih. Nah, untuk di bagian kamera, jadi bagian kamera selama waktu, slow mo, cinematic, video, foto, potret, dan panorama ya. Untuk di fotonya seperti ini, 0,5 kalinya seperti ini, 1 kali, 2 kali. Nah, 0,5 kalinya seperti ini. Oke, 1 kalinya gini, 2 kalinya seperti ini. Nice. Oke. Untuk videonya bisa HD, 4K, HD, 4K, bisa 60 fps. Untuk slow mo-nya ada settingannya nggak? Oh, bisa 240 doang ya. Jadi nggak ada settingan HD atau 4K, nggak ada ya. 120 sama 240. Cinematic ada. Untuk kamera depan, foto bisa agak jauh gini atau seperti ini. Nah, video kamera depan juga bisa 4K 60 fps ya. Yang iPhone ini terkenal itu stabilnya gitu ya, bagus kameranya gitu ya. Kalau iPhone sih biasanya kayak gitu sih. Ini handphonenya belum lagi diapa-apain, masih baru dites-tes gitu doang. Sama di download beberapa game udah panas coy. Udah di 37, hampir 38 derajat nih. Nah, kita coba putar video YouTube ya. Kita coba buat video yang paling tertingginya. Nah, bisa 2160 60 HDR. Mantap tuh, wih. Untuk terang layarnya, coba kita cerahin. Nah, ini aku putar video 2160 kali 2160 60 fps. Dia bisa sih sebenarnya, cuma ini tuh macet ya, karena sinyalnya mungkin nggak kuat ya. Soalnya kan putar video ini tuh besar banget gitu, makan kotanya gitu ya. Coba video yang lain nih ya, 2160 60 fps. Apakah dia macet juga? Macet juga ya. Emang berat kali coy. Bisa lihat ya tuh. Jadi tadi tuh aku lagi download game, jadi aku jeda dulu. Bisa lihat layarnya cantik banget coy, gila, bening banget. Ini udah pasti asli sih layarnya tuh ya. Bezelnya rata, presisi sama, wih cantik banget. Seriusan cantik layarnya. Nah, speakernya itu yang ini ya, yang ini tuh kayaknya mic. Nah, terus untuk speaker atas bawahnya ada ya sama. Untuk balance-nya juga hampir balance. Nanti kita dengerin musik untuk balance atau enggaknya. Yang jelas ini layarnya bisa 90 fps. Nah, kita coba dengerin musik. Kita coba dengerin musik ya. Ini udah paling besar tuh ya. Oh. Suaranya cakep banget loh. Terus hampir balance. Hampir balance ya, hampir balance walaupun lebih besar nanti yang bawahnya lagi sih sebenarnya. Kita lanjut tes di AIDA 64. Namanya iPhone 15. Pakai chipset Apple A16. Memori 128GB. Untuk display 6,12 inci. 248 megapiksel untuk kameranya. Operating sistemnya udah iOS 18.2. Baterai sekarang di 50%. Nah, jadi untuk screen test, resolusi, red color, green, blue, gray, white, black, oke aman ya. White color juga aman. Sensornya semuanya aman. Untuk sensor barometer atau sensor apa nih, pressure sensor, coba tes, kita tekan-tekan handphonenya. Enaknya pakai iPhone ini dia udah ada sensor barometer atau sensor pressure sensor. Jadi kalau misalnya ini nggak diapa-apain ya, 111. Nah, kalau misalnya kita tekan handphonenya ini dapat tekanan udara. Kalau misalnya ini tuh berubah angkanya, berarti masih tahan air ya, masih kedap gitu, nggak ada yang dibuka atau nggak ada celah gitu. Coba tes ya ini. Nah, kemungkinan besar handphonenya masih tahan air ya, soalnya tadi dia masih naik tuh, baru kurang lagi 111. Nah, itu tuh dia ada tekanan gitu. Kalau misalnya angkanya nggak berubah, berarti angin tadi tuh masuk ke dalam. Nah, ini karena dia ketahan, jadi dia
berubah angkanya karena dia ada tekanan. Nah, kurang sebenarnya inilah kelebihan kok ada sensor barometer. Kurangnya sih kok di handphone Android kayak Xiaomi 14T Pro yang udah tahan air atau iQOO 13 yang udah tahan air, itu nggak ada sensor barometer. Kalau ada, kita bisa ngecek tanpa harus dicelupin ke air seperti ini ya. Tanpa dicelupin ke air kita udah bisa ngecek. Nah, kita cek di TrueTool. Nah, kalau dicek di TrueTool hasilnya aneh banget ya. Bener-bener iPhone 15 128GB dan di sini tuh tertulisnya warnanya hitam. Sedangkan handphonenya ini warnanya hijau. Aneh banget. Terus baterai 48%, terus untuk baterai life-nya 92. Wow. Ini bener-bener aneh. Untuk verification reportnya bisa kalian lihat ya. Device colornya aslinya warna black, depannya black, hitamnya belakangnya black. Testing score-nya 100%, tapi baterai life-nya di 92%. Tapi kalau ngelihat dari layarnya ini kayaknya memang layarnya di ori. Ya soalnya layarnya cantik, tapi aku nggak pernah sih pakai iPhone 15 yang bener-bener dari iBox yang bisa bener-bener disampingin, dipas-pasin ini layarnya oke atau enggak. Nah bener atau enggak. Tapi bisa kalian lihat ya, ini memang layarnya nggak terlalu tipis tapi hampir bezel-less gitu. Nggak terlalu tipis tapi hampir sama sisi-sisinya. Nah coba kalian yang tahu kira-kira ini KW atau enggak nih. Ya bisa lihat ya, nice. Nah tapi kalau aku cek di TrueTool sih nggak muncul. Kita lanjut tes AnTuTu Benchmark untuk di multitest sentuh. Biasanya layar iPhone itu cuma mentok di 5 jari. Nah benar, cuma di 5 jari. Untuk storage test hasilnya di 51.000 dengan speed ini 1400, 800, 160 dan 35. Nah kita lanjut coba tes yaitu AnTuTu Benchmark ya. Nah kita lihat dapat berapa skornya ini ya di chip Apple A16. Apple A16 ini sama kayak iPhone 14 Pro atau iPhone 14 Pro Max ya. Nah, untuk seri yang bagusnya sebenarnya performanya di iPhone 15 Pro ya. Oke, udah kelar untuk AnTuTu Benchmark, hasilnya di 1.271.000 untuk panasnya di 38 derajat, untuk belakangnya di 41. Nah, kerennya iPhone ini seperti ini ya. Dia yang panasnya itu yang belakangnya, jadi mantap banget kalau dipakein fan cooler juga oke banget ya. Nah, ini kan bisa kan kok iPhone nih kayak gini dia bisa nempel tuh tanpa perlu pakai magnet tambahan. Geekbench 6, single core di 2633, multicore di 6560. Oke, kita masuk ke Mobile Legends. Untuk di settingan dia bisa ultra dong. Gila, 120 fps. Padahal handphone aja masih 60 Hz ya. Berarti ya percuma kita buatin ultra, kita buat tinggi sama ultra ini tuh sama aja, nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Soalnya memang masih 60 fps handphone ya, 60 Hz. Nah, untuk tes performa bisa 200. Benar, 200. 199 tadi di awal. Habis itu nggak ini lagi ya. iPhone 15 namanya tuh. 193. Oke, kita masuk ke PUBG Mobile. Untuk pengaturan PUBG Mobile grafis bisa HD tinggi, HDR ultra, HDR ultra bisa ultra, HDR ekstrim. Oh, nggak bisa HDR ekstrim ya. Tapi HDR bisa ekstrim dong. Untuk seimbang, ekstrim. Untuk mulus bisa ekstrim juga ya. Sebenarnya seperti inilah. Memang mentoknya di ekstrim atau 60 fps karena emang handphonenya masih 60 Hz. Ya saran aku kita buat gini aja nih. HDR ekstrim. Wih, ini keren banget pasti tampilannya ya. Giroskopnya udah pasti lancar lah ya, udah aman ya. Wih, cakep banget nih. Ini enak banget coy. Mana tipis handphone ya, tipis banget. Nah, aku lupa bilang juga sekarang udah ada mode game ya. Jadi untuk di iOS 18 atau iOS 18.2 itu udah ada mode game yang bisa kita aktifin. Nah, di sini ya, ini ya mode game. Jadi kegunaan mode game ini apa? Ya ini, jika mode game menyala, aktivitas latar belakang akan dikurangi, dioptimalkan untuk kinerja game ya. Jadi lebih difokuskan untuk ke game gitu ya. Untuk di tampilan notifikasinya seperti ini ya, udah ada yang terbaru di iOS 18.2. Ini berlaku untuk semua game ya. Untuk mode game nih ya, berlaku untuk semua game. Dia bakalan ada mode game, bisa kita nyalain, bisa kita matiin. Nah, terus dia nggak ada kayak yang mode game atau game turbo kayak di Android, beda ya. Oke, udah masuk ya. Nah, bisa kita lihat untuk di Honor of King pengaturan grafis. Nah, bisa kalian lihat nih ya, fps-nya tinggi. Harusnya gini lah ya, karena memang dia bentuknya di 60 fps gitu. Nah, ini rata kanan juga ya bisa semua ini, tapi fps-nya tinggi. Ya, karena 60 fps ya nggak bisa lebih juga kayak macam Mobile Legends tadi, percuma karena handphonenya masih 60 fps atau 60 Hz.
Nah, untuk UI-nya sendiri ya seperti inilah ya UI-nya, iOS 18.2. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti ini iOS 18.2 yang sebelumnya pernah juga kita cobain di iPhone 13 Pro Max, di iPhone 15 juga sama nih. Ini video 4K 60 fps. Nah, video 4K ini tuh bisa dibuat untuk 0,5 kali, 1 kali, 2 kali. Nah, 2 kali nggak ada ya, karena kamera aslinya itu cuma wide sama ultra wide ya. 0,5 kali sama 1 kali. Jadi dari 0,5 kali ke 1 kali ini lumayan agak mulus, walaupun ketahuan juga sih. Walaupun ketahuan juga perbedaan lensanya. Oke, tapi cakep sih. Ini dia ya, hasil dari iPhone. Tuh, wih di sana gelap. iPhone 15. Ya lumayan lah ya. Ini aku coba jalan-jalan santai. Nah, ini aku coba lari-lari. Aku coba goyang-goyangin dikit-dikit. Ini 4K 60 fps. Bisa sekalian 0,5 kali juga. Nah, ternyata di handphone ini tuh ada mode aksi. Mode aksi itu mungkin mode yang cepat-cepat gini, tapi dia di 2,8K ya. Tetap di atas 1080 gitu. 2,8K mode aksi, bisa juga dibuat 0,5. Oh, nggak bisa pindah lensa ternyata ya, nggak bisa pindah lensa. Ini coba kita agak-agak jalan-jalan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini 0,5 kali. 0,5 kali bisa sih dimajuin jadi 1 kali atau 2 kali, tapi itu tetap memakai lensa 0,5 ya. Jadi dia agak kabur. Dan ini tuh 2,8K juga, 60 fps.
Nah tuh bisa lihat tuh ya. Mantap nih, cakep. Nah ini kamera depan 4K 60 fps, bisa lihat aku di belakang matahari. Dan hasilnya memang lumayan bagus, stabil ya. Wih, cakep sih sebenarnya ini. Tuh, bisa lihat ya. Emang iPhone gak ada lawan sih ya. Untuk kestabilannya, bagusnya, wih. 4K 60 fps kamera depan iPhone 15 ya. Jadi singkat cerita, handphone ini aku tanyain sama yang jual kenapa warnanya begitu, dan mereka pun juga nggak tahu. Awalnya mereka mau pakai sendiri katanya, karena nggak kebiasa pakai iPhone jadi dijual. Nah itu alasan klasik sih ya sebenarnya. Nah jadi aku ajuin retur aja ya, tapi karena aku sebenarnya sayang juga ya, voucher Tokped itu susah banget sekarang didapetin. Bahkan beberapa kali orderan aku tuh sering ke cancel ya. Nah jadi permasalahan kasus ini aku kasih tokonya dua opsi, mau di retur ya, sebenarnya aku berat hati retur. Yang kedua ya dikurangin harganya, soalnya bermasalah gitu ya. Soalnya di deskripsi katanya no minus, sebenarnya secara fungsional dan lain-lain ini tuh no minus ya. Nah cuma warnanya aja beda. Nah jadi setelah aku tanya seperti itu, kata tokonya mau ngebalikin 100.000, dan aku minta kalau 100.000 mending ajuin pembelian dana aja lah. Nah jadi tokonya nambahin tuh 200.000. Nah oke, jadi udah ditambahin 200.000, akhirnya kita deal. Jadi handphone ini nggak aku balikin, tetap aku pakai. Aku rencananya mau pakai untuk pribadi. Jadi total aku belanjanya di 7.680.000. Nah 7.680.000 dapat iPhone 15 yang seperti ini. Kira-kira menurut kalian worth it nggak nih ya? Nah oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Thanks for watching, jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye.